Bab 37 Yunman menjadi kepala desa. Zhao Ping tidak punya pilihan selain pergi ke kamar sebelah. Wen Hui belum tidur. Seharusnya sudah disepakati sebelumnya, mengetahui bahwa Zhao Ping akan datang. Ada sentuhan pemerah pipi dan guas di wajahnya yang membuatnya putih dan kemerahan, cantik dan menawan. Dia juga berganti pakaian yang lebih tipis, memperlihatkan sosoknya yang indah. Bahkan tempat tidurnya ditutupi dengan handuk persegi berwarna putih. Cahaya lilin yang redup berkedip-kedip, memberikan kesan ruangan yang indah. Ketika Wen Hui melihat Zhao Ping masuk, sedikit keterkejutan muncul di wajahnya yang pemalu. Memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya, wajahnya menjadi lebih merah. Namun dia tidak ragu-ragu lagi dan dengan berani melangkah maju. "Tuan, izinkan saya menanggalkan pakaian Anda." Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangan kecilnya ke Zhao Ping. Zhao Ping membiarkannya. Dia mengangkat pinggangnya. Dia bukanlah Liu Xiaohui yang duduk diam dan tenang, tapi pria normal. Sekarang dia telah melakukan perjalanan ke era ini dan orang-orang secara aktif melemparkan diri mereka ke dalam pelukannya. Bagaimana Zhao Ping masih bisa mengendalikannya? Setelah ledakan suara gemerisik, lampu padam dan tempat tidur mengeluarkan suara. Qian Liu, yang sedang berbaring di dalam gudang jerami, mau tidak mau merasa panas di hatinya ketika dia mendengar suara yang datang dari ruang kamar. "Haruskah aku juga mencari istri?" Qian Liu bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Pada hari kedua, Zhao Ping tidak mendengar kokok ayam besar, melainkan mendengar suara gembira Yunman. "Tuan, Tuan, kami telah menangkap harimau itu." Zhao Ping mengira itu hanya mimpi dan ingin terus tidur dengan Wen Hui dalam pelukannya. Tapi Wen Hui mendorongnya menjauh. "Nona, Tuan, Yunman sudah kembali. Silakan keluar dan melihat-lihat." Wen Hui bangun lebih dulu, menemukan pakaian Zhao Ping dan membantunya mengenakannya sebelum mengenakan pakaiannya sendiri. Setelah Zhao Ping keluar, dia mengerutkan kening saat melihat langit tanpa bulan. "Yunman, jam berapa sekarang? Kenapa kamu berteriak begitu keras? Kamu telah menggangguku untuk tidur, tahu?" Yunman juga berusia 17 tahun. Zhao Ping terlihat keluar dari kamar tidur keluarga, dan Wen Hui mengikutinya. Rambutnya masih acak-acakan, dan dia masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi dia tidak peduli. Sedangkan bagi laki-laki, asal mampu, menikah dengan perempuan dengan 3 atau 5 kamar tidur adalah hal yang lumrah. Selain itu, Wen Hui selalu tinggal di rumah majikannya. Meski belum dinikahi, Yunman sudah lama menganggapnya sebagai istri majikannya di dalam hatinya. Rasa malu melintas, dan dia melanjutkan, "Tuan, kami telah menangkap harimau betina." "Tuan, kamu tidak tahu. Kami baru saja selesai menggali jebakan dan hendak pergi. Sebelum kami bisa pergi jauh, kami mendengar suara teredam dari belakang. Kami bergegas dan melihat harimau itu telah jatuh ke dalam perangkap. Beberapa tombak menusuk tubuhnya, dan dia sudah sekarat." Yunman menari dan bercerita dengan semangat. Saat itulah Zhao Ping melihat Xia Kuan dan yang lainnya membawa seekor harimau ke halaman. Tubuh harimau tersebut banyak terdapat lubang berdarah dan masih mengeluarkan darah. Meski lebih kecil dari harimau jantan kemarin, namun beratnya tetap lebih dari 300 kilogram. Kita tidak hanya dapat menerima hadiah 30 tael perak, tetapi kita juga dapat menjualnya seharga puluhan tael perak, yang merupakan penghasilan tambahan besar lainnya. Zhao Ping berkata dengan gembira, "Ya, ayo kita pergi ke kota kabupaten dan menjualnya setelah makan malam." "Berapa banyak uang yang bisa kita dapat?" "Tuan Zhao, ini tidak mungkin." Xia Kuan berkata, "Anda yang memberikan metode untuk menangkap harimau, dan kami baru saja melakukan beberapa pekerjaan. Anda juga baru membayar gaji kami 2 bulan ke depan. Yunman adalah muridmu juga, dan kami semua adalah budakmu.
Kami tidak bisa meminta uang lagi. Memutuskan menjadi budak Zhao Ping, Xia Kuan bahkan mengubah gelarnya. Zhao Ping tidak bisa tertawa atau menangis, dan butuh beberapa saat baginya untuk akhirnya memutuskannya. Xia Kuan memanggilnya, Saudara Ping, dan 4 orang lainnya dengan hormat memanggilnya Tuan. Mengenai uang, mereka bertekad untuk tidak menginginkannya, dan Zhao Ping menyerah lagi. Minum anggur lagi saja nanti. Bagaimanapun, itu akan menggantikan rasa capek mereka. Setelah makan malam, semua orang membawa kedua harimau itu ke dalam gerbong dan masih meminta Li Shou untuk membantu mengemudikan gerbong tersebut. Zhao Ping menunggang kuda, dan Xia Kuan serta yang lainnya bergegas ke pusat pemerintahan dengan kereta keledai. Pergi ke pemerintah daerah terlebih dahulu untuk menerima hadiah perak. Zhao Ping tidak mau muncul karena dia khawatir akan menakuti Ma Jiu dan membuatnya takut pergi ke desa Siping untuk mencari masalah. Dengan begitu tidak ada cara untuk membalas dendam, jadi dia meminta Yunman untuk mengantarnya atas namanya. Ketika Hakim Daerah Huang Fengnian melihat 2 harimau yang dibunuh, dia terus memuji Yunman dan dengan senang hati memberi uang. Dan juga menyampaikan undangan kepada Yunman. Dia ingin Yunma bekerja sebagai pegawai negeri di pemerintahan daerah, dan akan memberinya gaji bulanan sebesar 300 sen. Sayangnya Yunman tidak menyukainya sama sekali. Huang Fengnian tidak mencoba membujuknya lagi, dia secara pribadi menaruh bunga merah besar di kepalanya dan meminta pejabat pemerintah untuk mengawalnya melalui jalan-jalan, layaknya pawai karnaval. Menabuh gong dan genderang, meriah sekali. Melihat ini, semua orang berkumpul dan menanyakan situasinya satu persatu. Yunman tidak mengatakan yang sebenarnya. Anggap saja itu adalah penghargaan kepada semua anggota tim perburuan harimau. Tapi ketika semua orang melihat bunga merah di dada Yunman, dia pasti menjadi aktor kekuatan utama. Masyarakat sangat memujinya. Membunuh 2 harimau sekaligus akan menyelamatkan ternak, tanaman mereka dari bahaya, dan risiko menggali sayuran liar di pegunungan akan sangat berkurang. Jadi para penonton sangat berterima kasih kepada Yunman. Beberapa orang bahkan ingin mengenalkan putrinya kepada Yunman, yang membuat Yunman tersipu malu. Xia Tianchun, kepala desa Xia, juga termasuk di antara mereka. Xia Chun merasa ada yang tidak beres ketika mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak mempedulikannya. Yunman adalah murid Zhao Ping, jadi wajar jika dia melakukan hal ini atas nama tuannya. Satu-satunya yang penasaran adalah kedua harimau itu. Dia ingat bahwa dia baru saja membunuh 1. Mari saya tanyakan pada Xia Kuan nanti, saat ini lebih penting berbisnis. Kepala desa Siping dibunuh oleh seekor harimau, dan yang baru harus dipilih. Harus menemukan Huang Fengnian dan laporkan kebenarannya dengan jujur. Bentak. Huang Fengnian membanting meja dan berdiri dengan marah. Dia berkata dengan marah, Hu Xingye yang baik. Dia menduduki posisi kepala desa, tetapi tidak melakukan apapun terhadap urusan warganya. Dia bahkan mendorong selirnya untuk berburu dan membunuh anak harimau, dan bahkan membawa mereka pulang untuk memasak dan makan. Dia memprovokasi harimau memasuki desa dan menyebabkan bencana besar. Dia meninggal, sayang sekali. Kemarilah, pergi ke desa Siping dan rampas rumah Hu Xingye. Bawa semua orang yang tersisa ke Yahang dan jual mereka, dan mereka akan menjadi budak selamanya. Xia Tian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya merasa tidak layak untuk Hu Xingye di dalam hatinya. Mengapa Anda memiliki begitu banyak selir padahal tidak ada pekerjaan, hanya mengandalkan sebagai kepala desa? Jika satu orang gagal diurus dan menimbulkan masalah, tidak hanya seluruh harta keluarga yang akan hancur, tetapi keturunannya juga akan terkena dampaknya dan mereka akan menjadi budak seumur hidup. Namun, Xia Tian tidak peduli dengan situasi keluarga Hu Xingye, tetapi terus bertanya, Hakim Huang, sekarang kepala desa Siping telah meninggal,
siapa yang akan menjadi kepala desa. Setelah panen musim gugur selesai, pajak harus dibayar. Apa jadinya jika tidak ada kepala desa yang mengambil alih? Desa Siping. Huang Fengnian berpikir sejenak dan berkata, saya ingat pahlawan petarung harimau itu berasal dari desa Siping, bukan? Namanya Yunman, ya, namanya Yunman. Anak itu punya masa depan. Dia telah berburu 2 harimau di usia muda. Selanjutnya saya akan menunjuk dia sebagai kepala desa Siping. Xia Tian ingin mengatakan bahwa pahlawan melawan harimau adalah Zhao Ping. Tapi kemudian dia memikirkannya, Yunman adalah murid Zhao Ping dan menuruti kata-kata Zhao Ping. Jika dia menjadi kepala desa, itu setara dengan Zhao Ping menjadi kepala desa. Xia Tian merasa lega. Setelah melaporkan situasi di desa Xiachun juga, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ketika dia meninggalkan rumah hakim daerah, kebetulan bertemu dengan Zhao Ping dan tiba-tiba bertanya, Nak Zhao, mengapa kamu ada di rumah hakim daerah? Saya sedang melakukan sesuatu. Zhao Ping tersenyum dan berkata, Kepala Desa Xia, apa yang kamu lakukan di sini? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Tentu saja kita harus melaporkan harimau yang memasuki desa kepada Hakim Huang. Kata Xia Tian. Apa yang dikatakan hakim daerah? Di ruang sidang, keputusan eksekusi Huang Fengnian diberitahukan. Zhao Ping langsung terkejut. Meski telah menempuh perjalanan dimensi waktu berhari-hari, ia juga telah melihat kekejaman masyarakat ini. Tapi dia tidak menyangka itu akan begitu kejam. Tidak peduli bagaimana mengatakannya, Hu Xingye masih menjadi kepala desa, tetapi karena selirnya memakan seekor anak harimau, harimau itu tertarik ke desa tersebut. Namun semua yang terbunuh adalah anggota keluarga Hu Xingye. Tidak ada kerusakan pada manusia atau hewan lain. Huang Fengnian bahkan menggeledah rumahnya dan menjadikan seluruh keluarganya menjadi budak, yang tidak akan pernah bisa berdiri dan bangkit lagi. Ini setara dengan langsung memutus jalur kehidupan keluarga Hu. Huang Fengnian hanyalah seorang hakim daerah kelas 7, namun dia memiliki energi kekuasaan yang begitu besar. Lihatlah yang kecil dan lihat yang besar. Bagaimana dengan ayah mertua saya, yang belum pernah saya temui tetapi memiliki hubungan keluarga kerajaan? Bukankah energinya mencapai tingkat setinggi langit? Zhao Ping merasa lebih gugup. Laju perkembangan ekonominya harus dipercepat, jika tidak, ketika saatnya tiba, dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk berbicara langsung dengan orang lain. Kali ini parade Yunman telah berakhir. Huang Fengnian secara terbuka mengumumkan bahwa dia akan menjadi kepala desa di desa Siping dan mengeluarkan dokumen resmi. Yunman sedikit bingung. Xia Kuan yang lebih berpengalaman segera menyeret Yunman berlutut untuk berterima kasih padanya. Setelah menjual harimau itu, dia pergi ke tempat yang disepakati untuk mencari Zhao Ping. Lokasinya adalah rumah Qian. Qian Liu telah tinggal di rumah Zhao Ping, jadi tempat itu tidak digunakan, dan telah digunakan sebagai tempat Zhao Ping dan yang lainnya menginap saat datang ke kabupaten untuk berbisnis. Bahkan Xia Zixue, yang mengawasi Ma Jiu, juga tinggal di Qian Mansion. Xia Kuan menyerahkan perak itu kepada Zhao Ping. 2 ekor hadiahnya adalah 60 tael dari pemerintah, harimau jantan dijual seharga 80 tael, dan harimau betina hanya diberi 60 tael, sehingga totalnya menjadi 140 tael. Zhao Ping memberi masing-masing dari mereka berenam 12 tael. Bahkan Li Shou mendapat 2 tael perak. Kebahagiaan semua orang tertulis di wajah mereka, dan semua orang bersumpah untuk mengikuti Zhao Ping dengan baik. Kecepatan menghasilkan uang juga terlalu cepat. Zhao Ping menemukan restoran dan memberi mereka makanan enak sebelum membawa mereka kembali ke desa Siping. Begitu dia tiba, Wen Hui menyambutnya. Rumah kepala desa Hu Xingye digeledah, bisakah kita pergi mencari sesuatu? Mencari sesuatu. Zhao Ping sedikit bingung,
Apa maksudmu?